Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Abdullah Hayamahua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya manggilnya Bang Dullah ya. Sehat ya Bang Dullah? Alhamdulillah sehat. Baik, kita akan menyoroti beberapa hal ini Bang Dullah ya mengenai kaitannya eh, bukan perjalanan sebenarnya ya. Jaringan korupsi, jejaring bahkan bisa dikatakan jejaring korupsi di negeri ini yang Ya, harus selalu dipantau dan diingatkan kepada publik bahwa ini sesuatu hal yang sangat-sangat berbahaya. Khususnya pertama, Bang Dullah, ini eh, kritik terus bermunculan mengenai rencana mega proyek pemerintah untuk ibu kota negara baru. Kemarin satu berita bahwa KPK ternyata masuk ke tim perencanaan pembangunan itu namun dalam rangka mengawasi pembangunan proyeknya. Nah, bagaimana Bang Dullah melihat keterlibatan KPK untuk mengawasi proyek ini? ya proyek mana yang tadi kurang jelas ya? Proyek mana? Ya, ibu kota negara baru, Bang Dullah. Oh, ya. Jadi saya tidak tahu apakah Presiden Jokowi atau kabinetnya, khususnya Bappenas dalam merencanakan itu, mengerti atau tidak bagaimana SOP di dalam pengadaan barang dan jasa. Saya mau berikan ilustrasi dulu. Pemda Gorontalo itu mau menjual satu hotel di Gorontalo yang itu milik pemerintah daerah. Maka kemudian anggota DPR dengan ketua DPRD-nya datang ke Jakarta ke KPK konsultasi dengan kami. Bagaimana sampai kemudian terjadi kesalahan yang mereka kemudian terjebak pada tindak pidana korupsi. Jadi pengadaan barang dan jasa itu kan melalui satu lembaga yang sudah ditetapkan oleh undang-undang dan itu dilakukan secara online. Tetapi meskipun secara online tetap saja terjadi pelanggaran-pelanggaran yang masuk dalam tindak pidana korupsi. Misalnya ketika saya masih di sana itu 43% kasus yang tangani KPK itu tentang pengadaan barang dan jasa. Tapi terakhir tahun 2019 itu sudah 60%. Jadi bisa kita lihat 60% yang ditangani KPK itu berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Sementara APBN setiap tahun itu 35% dari APBN itu untuk pengadaan barang jasa seluruh Indonesia. Jadi kalau katakanlah kita lihat tahun lalu itu 2.000 triliun APBN, maka anggaran sebesar itu tidak sampai ke bawah karena bocor di tengah jalan, bahkan bukan bocor tapi tumpah karena 60% kali 35% kali 2.000 triliun. Jadi separuh daripada APBN itu tidak masuk, tidak turun ke rakyat karena dicuri, dirampok oleh pengusaha dan penyelenggara negara. Gitu. Sehingga dengan begitu maka kemudian dibuat model secara online itu. Tapi pengalaman menunjukkan bahwa sebelum diumumkan secara online lelang, tapi orang-orang di dalam instansi terkait itu sudah bocorkan kepada orang-orang mereka, geng mereka, sehingga katakan nanti dibuka online jam 9 pagi tanggal 28. Maka kemudian agen-agen mereka itu konglomerat atau komparado itu sudah siap beberapa detik atau beberapa menit sebelum jam itu, sehingga begitu on itu pengumuman dari kementerian, lembaga negara atau Pemda terkait, langsung mereka masuk seperti itu. Atau misalnya kasus pilkada atau pilpres, itu bisa dimanipulasi dengan sistem robot. Jadi sistem robot itu diagendakan, dibuat sistem sehingga kemudian katakan dalam satu pilkada atau pemilu atau pilpres suara A sekian juta, tapi kemudian beberapa menit kemudian robot yang disiapkan itu bisa mengubah data-data itu. Nah, ini yang menjadi persoalan serius, sehingga kemudian bagaimana pemantauan terhadap pembangunan ibu kota negara seperti itu. Nah, untuk itu maka di dalam sistem ketatanegaraan kita ada yang disebut dengan BPKP, ada yang disebut dengan BPK. BPKP itu adalah lembaga yang melakukan pengawasan atau audit keuangan pemerintah, keuangan lembaga negara, keuangan kementerian secara internal. Tapi
kekeliruan selama ini, dan waktu saya masih di KPK, KPK sudah rekomendasikan kepada pemerintah supaya BPKP itu tidak melakukan post audit, tapi pra audit. Jadi BPKP selama ini melakukan pas audit, artinya bahwa sudah selesai proyek kegiatan baru diaudit. Nah, akibatnya apa yang terjadi? Sudah terjadi penyimpangan, sudah terjadi korupsi. Bagaimana mau mencegahnya? Berarti hanya persoalan penindakan di proses hukum. Tapi kan negara sudah rugi. Karena itulah maka mestinya BPKP itu melakukan pra-audit. Pra-audit itu adalah ketika masih dalam bentuk perencanaan, itu sudah diaudit. Nah, misalnya sekarang, Bappenas sudah buat perencanaan program dari tahun berapa itu mestinya BPKP sudah harus mengaudit perencanaan itu. Nah, sehingga kemudian baik sebelum dibawa ke DPR menjadi undang-undang atau sesudah itu, maka kemudian BPKP harus, saya berikan contoh misalnya, kalau ada proyek diajukan oleh Pemda atau kementerian membangun sebuah jalan misalnya dalam waktu beberapa tahun, tapi dilaksanakan pada bulan Januari, Februari, Maret. Itu harus ditolak oleh BPKP atau ditolak oleh DPR atau ditolak oleh DPRD. Kenapa? Karena di Indonesia itu Januari, Februari, Maret itu musim hujan. Sehingga kalau membangun jalan pada waktu musim hujan sama saja kita membuang garam ke laut. Nah, itulah yang saya maksudkan bahwa BPKP harus melakukan pra-audit, yaitu mulai dari perencanaan. Sehingga dengan begitu maka tidak akan terjadi korupsi, manipulasi dan itu karena sejak perencanaan. Itu langkah pertama. Kemudian dalam konteks ini di KPK itu ada Direktorat Litbang melakukan penelitian pengembang masyarakat, maka mereka kemudian bisa melakukan fungsi dalam undang-undang KPK itu ada satu kewenangan yang disebut kewenangan kelima, yaitu monitoring. Jadi fungsi KPK, tugas KPK itu ada 5. Pertama, koordinasi. Kedua, supervisi. Ketiga, penindakan. Keempat, pencegahan. Yang kelima adalah monitoring. Monitoring adalah kewenangan KPK yang diberikan undang-undang untuk mengkaji satu sistem pemerintahan tata kelola di kementerian lembaga negara yang jika kondusif terhadap korupsi, maka harus diperbaiki, kemudian direkomendasikan. Nah, karena itu maka KPK sekarang, baik kerjasama dengan BPKP ataupun sendiri-sendiri, karena dia punya kewenangan itu, melakukan pengkajian terhadap proyek yang akan dilakukan oleh pemerintah, baik oleh Bappenas atau oleh siapa saja yang katakanlah ditunjuk satu badan otonom, seperti Batam dulu begitu. Nah, sehingga kemudian bisa cegah korupsi itu sejak awal. Kalau sudah terlaksana, maka kemudian yang mempunyai wewenang itu bukan lagi BPKP, tapi BPK. BPK adalah external auditor dari suatu pemerintahan negara di Indonesia ketika sudah terjadi penyimpangan atau belum terjadi penyimpangan, tapi proyek itu sudah selesai, maka kemudian BPK yang akan mengaudit. Nah, ternyata BPK audit, maka kemudian ditemukan korupsi, tapi sudah terjadi korupsi, hanya kemudian penindakan saja yang dilakukan, tapi kan negara sudah dirugikan. Kalau misalnya ada ganti rugi, tapi pengalaman selama saya 8 tahun di KPK yang diajukan oleh penuntut KPK itu selalu ditolak oleh pengadilan, yaitu tentang kerugian perekonomian negara. Padahal di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum yang mendatangkan keuntungan bagi diri pribadi, orang lain atau korporasi, yang mendatangkan keuangan negara dan perekonomian negara, yaitu hukuman bla bla bla. Jadi undang-undang mengatakan keuangan negara dan perekonomian negara. Nah, sekarang pembangunan ibu kota baru itu syarat dengan kerugian perekonomian negara. Kenapa? Karena ada pembebasan lahan. Pembebasan lahan sekian ribu, puluhan ribu hektar di Kalimantan Utara. Maka itu akan kemudian menjadi satu musibah. Apa musibahnya? Akan terjadi banjir, akan terjadi tanah longsor, dan seterusnya. Sekarang ini saja sudah terjadi banjir di Penajam Utara, calon ibu kota itu, baik dari laut naik maupun dari hujan. Nah,
bayangkan kalau misalnya nanti ribuan hektar itu dibabat, digundul, maka kemudian akan terjadi abrasi, akan terjadi banjir, akan terjadi longsor. Itu kerugian perekonomian negara. Sehingga dari sekarang baik BPKP maupun KPK harus serius untuk mengawasi itu. Sehingga dengan begitu kenapa banyak sekali masyarakat, LSM, organisasi yang mengajukan gugatan ke MK untuk membatalkan ibu kota baru itu. Sebab seperti saya katakan beberapa waktu yang lalu bahwa setelah Brazil, Indonesia nomor 2 di dunia yang mempunyai paru-paru bumi yang besar, dan negara mendapatkan penghasilan daripada paru-paru dunia itu. Nah, ketika itu dibabat sehingga kemudian Indonesia tidak masuk lagi dalam negara yang mempunyai paru-paru dunia yang besar, sehingga pemasukan untuk negara dari paru-paru dunia itu sudah hilang, maka itu berarti negara sudah dirugikan. Sehingga dalam konteks itu Presiden, DPR, dan instansi terkait itu akan terkena pidana karena mengakibatkan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara. Nah, disinilah pentingnya KPK serius. Mudah-mudahan pada waktu masa 2 tahun lagi kepemimpinan Saudara Firly ini mau serius untuk melakukan itu bila perlu sampai kepada tingkat menyetujui gugatan-gugatan yang disampaikan oleh masyarakat ke MK agar supaya itu dibatalkan. Bahwa ibu kota mau dipindahkan, silahkan saja, tapi dipindahkan kemana? Tidak usah ke keluar Jawa. Karena kalau di Jakarta, atau misalnya seperti konsep Soeharto dulu di Jonggol, atau kalau konsep saya daerah Subang, Kerawang seperti itu, maka kemudian lebih dari separuh penduduk Indonesia itu bisa datang ke ibu kota Jakarta. Kenapa? Dari Aceh sampai Lampung bisa jalan darat sampai ke Jakarta. Jalan darat bisa. Orang dari Bali itu bisa jalan darat melalui feri ke Jawa Timur, baru kemudian jalan darat situ. Kalau misalnya ibu kota di Kalimantan mana saja, maka kemudian orang tidak bisa datang ke sana dengan jalan darat, kecuali harus dengan pesawat terbang seperti itu. Nah, oleh karena itu maka saya menyarankan kepada MK ketika gugatan judicial review kepada undang-undang ibu negara ini itu supaya diterima. Nah, soalnya kalau misalnya ibu kota Jakarta banjir atau segala macam bisa diatasi. Misalnya tetap saja ibu kota negara itu Jakarta. Ibu kota pemerintahan apakah di Kerawang, apakah di Bekasi, apa di mana itu bisa. Malaysia itu selalu saya katakan ibu kota Malaysia itu tetap Kuala Lumpur, tapi kota pemerintahan itu ada di Putrajaya. 42 kilo dari Kuala Lumpur ke Putrajaya. Itu hanya sekitar 45 menit dengan mobil pribadi atau bis itu sudah sampai. Nah, itu catatan saya tentang bagaimana agar supaya pertama kalau toh dipaksa untuk dipindahkan ke ibu kota dipindahkan ke Kalimantan Timur, tidak terjadi korupsi, tidak terjadi pelanggaran hukum dan pelanggaran pidana dan macam-macam seperti itu melalui kerja keras BPKP dan KPK. Saya kira itu. Baik, itu ya pemantauan pembangunan proyek di Kalimantan Timur oleh KPK yang akan terlibat ya. Selanjutnya ini Bang Dullah, kita update mengenai laporan Ubaidillah Badrun yang Rabu lalu kan memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi, dan dia dimintai klarifikasi atas laporan yang dilayangkan soal dugaan kasus korupsi dan pencucian uang 2 anak presiden. Selain dipanggil dan minta klarifikasi, ternyata Ubaidillah Badrun juga ini ternyata dia membawa dokumen tambahan sebagai memperkuat laporan. Bang Dullah melihat dari statement Ubaidillah kan dia tetap yakin ya kepada KPK untuk bisa memproses ini, bahkan KPK pun sudah ada langkah-langkahnya. Bagaimana Bang Dullah melihat permasalahan ini? Ya, jadi saya sudah lihat data-data yang sebelumnya itu oleh saudara Ubaidillah itu memang betul-betul sudah memenuhi persyaratan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 319 di Undang-Undang Nomor 20 tentang Tindak Pidana Korupsi. Apa yang dilakukan oleh anak Jokowi itu sudah memenuhi persyaratan.
baik bersifat money laundering maupun merupakan penyuapan dan lain-lain seperti itu, sudah memenuhi persyaratan. Nah, tentu saja KPK harus melakukan kewajibannya memfollow up apa yang dilakukan oleh masyarakat berupa laporan. Dalam hal ini ada saudara Ubaidillah. Maka kemudian di KPK mengundang beliau untuk menjadi saksi, untuk memberikan keterangan. Nah, ketika sudah bawa lagi bahan keterangan, itu tambah lagi barang bukti yang dipunyai oleh Ubaidillah, sehingga menurut saya tidak ada pilihan lain buat KPK, harus memfollow up-nya. Follow up-nya adalah dengan cara bagaimana melakukan pemanggilan, pemeriksaan terhadap semua pihak. Nah, di KPK itu ada istilah yang disebut dengan full bucket. Full bucket itu ada pengumpulan bahan keterangan yang kalau di istilah kepolisian itu pemantauan, yang itu orang KPK itu akan turun ke lapangan tanpa diketahui oleh siapapun, jangan orang luar. Orang sekantor, satu ruangan KPK saya tidak boleh tahu. Nah, itu. Sehingga mereka melakukan pengumpulan bahan keterangan, setelah sudah ditemukan segala macam, diserahkan kepada Direktorat Penyelidikan di KPK. Nah, pada waktu itu maka Direktorat Penyelidikan KPK berdasarkan KUHAP maupun Undang-Undang KPK, mereka akan melakukan penyelidikan pro justisia. Nah, untuk itu maka kemudian mereka harus meminta izin dari Dewan Pengawas untuk melakukan penyadapan, monitoring, rekaman, dan seterusnya. Nah, kalau sudah itu, maka kemudian bisa sampai ke tingkat penyidikan dan seterusnya. Saya hanya mau sampaikan kepada para pendengar sekalian bahwa kasus Bulogate Gus Dur itu dilakukan oleh tukang pijit. Tukang pijit Gus Dur. Tukang pijit Gus Dur itu kemudian menggunakan nama Gus Dur untuk kemudian mendapatkan sekian miliar dari satu pengusaha untuk kemudian menggunakan nama Gus Dur agar supaya Bulog itu melakukan pembelian barang-barang atau hasil pertanian dan seterusnya. Nah, itu kemudian Gus Dur diproses interpelasi di DPR. Nah, DPR membentuk tim interpelasi, sehingga akhirnya kemudian singkat cerita Gus Dur dilansirkan. Hanya karena tukang pijitnya itu yang menyalahgunakan nama Gus Dur untuk mendapat sekian ratus M seperti itu. Sekarang ini anak Presiden Jokowi itu menggunakan nama bapaknya atau tidak menggunakan nama bapaknya sekalipun, tetapi masyarakat tahu ini adalah anak presiden. Maka tanpa diminta oleh anak presiden, pengusaha-pengusaha itu justru menawarkan diri bersemangat untuk mendapatkan kesempatan berhubungan dengan memberikan apa saja. Nah, logika sederhana, bagaimana seorang penjual martabak mempunyai aset, mempunyai saham sampai sekian 10 miliar. Itu tidak logis. Nah, itu yang disebut dengan money laundering. Bagaimana mereka masukkan ke situ seperti itu. Nah, kalau kita merujuk kepada sejarah Islam ketika Umar jadi khalifah, maka kemudian wali kota Yaman itu pulang libur ke Madinah, dia bawa harta banyak sekali. Maka kemudian Umar mengatakan, dari mana kamu punya harta banyak ini? Kata wali kota ini, saya berdagang. Loh, saya kan tugaskan kamu jadi wali kota. Bagaimana kamu berdagang? Siapa yang urus rakyat? Kata wali kota ini, ya saya tetap urus rakyat, Amirul Mukminin. Tapi kemudian kegiatan bisnis saya itu di rumah, jadi ditangani oleh istri saya. Kemudian waktu saya sudah tidak punya kerja di kantor sebagai wali kota, di rumah saya bisa lain, seterusnya. Umar katakan tidak. Itu adalah penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan jabatan, penyalahgunaan kesempatan. Hartanya semua disita oleh khalifah, masukkan ke dalam Baitul Mal. Kenapa? Karena orang melihat bahwa ini barang toko bisnisnya wali kota. Orang akan senang, misalnya ada baju kaos kemudian gambar Jokowi. Di toko biasa baju kaos itu harga katakan Rp5.000.
Tapi karena ada gambar Jokowi, marganya bisa jadi 10.000, 50.000 dan seterusnya. Itu penyalahgunaan jabatan wewenang karena orang mau gambar kaos wali kotanya, gubernurnya, menterinya, presiden itu dipakai. Nah, itulah yang terjadi di pesawat terbang Garuda. Ada gambar anak daripada Jokowi di Garuda itu di apa seperti itu, dalam semacam iklan makanan dan seperti itu. Nah, itu penyalahgunaan jabatan wewenang, dan kemudian setelah bereaksi masyarakat, maka kemudian Garuda menghilangkan itu. Artinya bahwa Garuda sendiri paham itu melanggar undang-undang tindak pidana korupsi, melanggar undang-undang yang disebut dengan COI, Conflict of Interest. Sehingga dengan begitu maka jelas apa yang disampaikan oleh Saudara Ubaidilah itu memperkuat dugaan bahwa terjadi penyalahgunaan jabatan wewenang ada pada kedua anaknya, dan kemudian mereka yang terlibat, perusahaan-perusahaan itu juga akan terkena seperti itu. Dan saya berharap bahwa KPK harus serius. Kalau KPK mau merehabilitasi dirinya, KPK mau indeks persepsi korupsi Indonesia naik, maka persoalannya harus ditangani secara serius. Kalau Gus Dur saja itu, tukang pijatnya saja itu kemudian mengakibatkan dia dilengsarkan oleh DPR, apalagi sekarang ini yang anaknya yang langsung terlibat dalam beberapa kegiatan perusahaan, penebangan hutan, pembakaran hutan dan seterusnya begitu. Iya. Mas. Baik, itu sorotannya gitu ya. Ini supaya masyarakat juga memang perlu ya data yang diberikan oleh Ubaidilah Badrun ke KPK itu apa? Ya. Berarti betul sudah matang itu ya, Bang Dullah ya? Halo? Bagaimana? Ya, jadi data yang semua dokumen yang diberikan kepada KPK itu betul-betul sudah memenuhi syarat untuk pengaduan gitu, Bang Dullah ya? Iya. Sudah memenuhi syarat. Selanjutnya tinggal lagi KPK yang harus mendalaminya. Iya. Selanjutnya sebagai penutup ini, Bang Dullah, kan beberapa hari yang lalu Ketua KPK juga menegaskan istilah OTT itu sudah dihilangkan. Jadi diganti dengan tangkap tangan saja. Nah, bagaimana nih Bang Dullah sebagai penutup, istilah OTT ini sebenarnya seberapa penting ya diganti dengan istilah lain itu? Iya, itu kan istilah. Untuk tangkap tangan kan harus ada dalam KUHP itu kan disebutkan ada yang disebut pemantauan, ya pemantauan. Jadi operasi tangkap tangan OTT yaitu ya istilah saja, firly, tapi tetap saja itu namanya kan bahasa Indonesia. Tangkap tangan itu kan suatu proses, suatu kerja, atau istilahnya operasi dalam istilah keamanan atau militer operasi. Jadi tetap saja berdasarkan KUHP dan berdasarkan SOP di KPK sebelum tangkap tangan harus ada proses sebelumnya. Proses yang tadi saya katakan, kalau di KPK dengan pembuket, kalau di kepolisian disebut pemantauan. Jadi ya sudah Firly mau buat istilah-istilah lain pendapat lagi. Mau menjadi seorang selebriti boleh-boleh saja lah, tapi kan secara logika itu tetap saja itu namanya operasi atau gerakan atau apalah istilahnya. Namanya kan juga itu kegiatan absurd. Jadi saya kira itu tidak terlalu menjadi prinsip apa yang disampaikan oleh Saudara Firly itu. Artinya secara substansial SOP yang ada tetap saja sebelum tangkap tangan harus ada operasi dulu, harus ada kegiatan dulu, pemantauan paling tidak. Perlu ada 2 alat bukti atau indikator sehingga kemudian bisa ditangkap. Sebab dalam KUHP itu harus dalam waktu 24 jam. 24 jam itu tidak dibuka 2 barang bukti, maka orang itu harus dibebaskan demi hukum. Tapi kalau itu dilakukan tanpa ada alat bukti atau barang bukti, maka KPK bisa disomasi. Disomasi karena apa? Masyarakat menilai bahwa ketika seseorang ditangkap tangan, seorang yang bawa KPK itu sudah tercemar. Bukan hanya dirinya, istrinya, anaknya, dan seterusnya seperti itu. Sehingga kemudian, maka kalau terbukti dalam 1x24 jam, 1x24 jam KPK tidak punya barang bukti, harus dibebaskan, maka orang ini akan menuntut balik, mencemarkan yang baik, ganti rugi KPK. Karena itulah, maka sudah Firly itu seakan-akan pura-pura tidak tahu bahwa harus ada operasi, yaitu yang disebut dengan pemantauan oleh kepolisian atau oleh KPK, oleh dia sebut dengan pullback, itu pengumpulan keterangan, yaitu suatu proses pemantauan atau penyelidikan, bukan pro justisia. Nah, ketika sudah dapat
barang bukti dan seterusnya, baru kemudian dilakukan oleh penyelidikan, baru pro justisia. Nah itulah kemudian ditangkap tangan seperti itu. Itu Baik. Yang penting ini kita lihat gerakan dan juga aksi nyatanya saja gitu Bang Dullah ya. Iya. Iya. Bang Dullah, terima kasih banyak atas dialognya di pagi hari ini. Insya Allah kita jumpa lagi pekan depan ya. Semoga Insya Allah. selalu sehat. Assalamualaikum.